saudari, saudara umat kekasih Tuhan, apakah Anda gembira dan bahagia? Kalau ditanya begitu pasti tidak ada yang menjawab bilang susah. Gembira dan bahagia. Dan itulah yang saya dan Anda tahu, bahwa mari kita jadikan hidup saya dan Anda itu bermakna. Sering orang memandang, wah sudah lanjut usia, sudah tidak menarik lagi, gitu. Mau diapain lagi, gitu. Kadang-kadang orang ya sudahlah, mau apa lagi. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, tidak pernah ada kata surut untuk kegembiraan dan kebahagiaan. Meskipun kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang lanjut umur ini mungkin sudah ada yang dirongrong oleh kesehatannya, mungkin dirongrong oleh kesulitan-kesulitan lain. Tetapi inilah orang-orang Katolik harus senantiasa segar, meskipun secara casing sudah tidak segar, casingnya mungkin sudah lain, tapi segar, tegar, ya, yang menghantar Anda sampai hari ini dan tetap pancar. Tadi saya bertemu dengan Ibu Stanley, ini guru bangsa untuk orang lanjut umur di sana di wilayah Fransiskus, ya, itu terkenal, ya. Sudah tenar tetapi tidak tercemar. Nah, ini penting. Tapi dia terpuji, maka terpuji. Tadi saya dipamerin ruangan-ruangan seperti ini, saya terus ngiler karena di Pati gak ada yang seperti ini. Luar biasa. Itulah Kelapa Gading, ya. Fasilitasnya ada, duitnya ya ada. Di Pati itu fasilitasnya gak ada, duitnya ya kurang. Tetapi tidak membuat kita harus lemes dan berduka cita, tetapi terus bersuka cita. Tanggal 26 Mei yang lalu saya memasuki umur 70. Sebelumnya Romo Suto 90, karena memang kami waktu itu terpaut 20 tahun, ya. Pokoknya terpaut 10 tahun. Romo Suto waktu itu sudah 80 berapa, ya? Sekarang kan 90. Romo Paulo Aureli itu 10 tahun di bawahnya Romo Suto, dan setelah 10 tahun di bawahnya Romo Paulo Aureli saya, orang-orang tua. Nah, saya mendapatkan catatan ketika saya memasuki usia 70, di patokannya, ya. Anda pasti sudah lebih. Ini Bu Dokter Irwandi, ya. Hasil, ya tahu saya beritanya. Saya diomongin begini, usia 70 tahun merupakan simbol penting dalam kehidupan. Saya terkejut, ternyata kok aku 70. Dari sudut pandang manapun, orang yang berusia di atas 70 tahun dianggap tua. Dan pada titik ini matahari terbenam mendekati cakrawala, dan kehidupan yang penuh warna juga akan segera memudar. Menurut data publik, hanya 44% dari seluruh manusia dapat melewati ambang batas usia 70 dan menuju ke 80. Setiap kali saya membaca kitab Mazmur, dikatakan batas umurku 70, 80 jika kuat. Ketika saya mau masuk umur 70, saya medek batas umurku 70. Terus pada hari itu ketika saya masih hidup, berarti sudah melewati batas. Apalagi ada yang sudah melebihi. Dari usia 70 hingga 80 tahun itu adalah dekade tersulit dalam hidup dan merupakan periode penting dalam kehidupan di usia lanjut 70 sampai 80.
Karena dikatakan kalau sudah 81 itu berkat, 85 itu berapa? Kalau 90 itu seperti Romo Suto itu sudah nekat gitu ya. Tapi luar biasa. Dalam interval ini akan terjadi percepatan penuaan dan semua organ mengalami kemunduran dan kehausan yang tidak dapat diubah lagi, seperti sebuah mesin yang segera rusak namun masih bisa berjalan lambat. Coba, kalau saya mendengar bagian-bagian ini yang saya aduh, kaki sudah mulai jalannya tidak lurus, maka saya tidak begitu mau membaca selanjutnya, karena ini kenyataan yang kadang-kadang maunya kita hindari. Jadi nggak usah saya baca ya. Dan saya sudah diomongin Romo, kalau Romo itu kan ya juga sudah tua, saya tuh katakan begitu. Kalau khotbah jangan lama-lama. Gimana ya? Nah, ini saya sudah datang jauh-jauh dari Pati, mau sebentar itu juga nggak worth it kan, tidak? Ya, betul. Maka saya akan menyunting dari kutipan KBPAA Mangkunegoro 4 yang dia menuliskan sesuatu yang luar biasa. Karena saya kerjanya di Jawa Tengah, ya akrab dengan berbahasa Jawa. Kalau Anda tahu misalnya kenapa umur 60 itu disebut swida? Ya, kalau bahasa Jawa 60 itu swida. Artinya sudah wajib tindak. Artinya aku 60 itu harus game. Sudah waktunya kamu siap-siap. Tetapi saya mau membaca ini karena ini penting bagi saya. Menjadi lanjut umur bukanlah sesuatu yang tidak mudah. Kalau orang-orang Jawa mengatakan tuwo ditulis dengan TUWA. Itu artinya apa? Ngenteni metune nyowo, artinya menunggu sampai jiwanya keluar. Saya nggak tahu di sini ya. Bahkan dalam usia yang seperti itu sering ada orang-orang yang mungkin ada gangguan ingatan. Saya melihat begini ini, wajahnya saya masih ingat, tapi namanya saya lupa, kecuali ini Bu Irwandi ini. Putri ini sudah sangat saya ingat. Karena itu meskipun saya dan Anda termasuk yang dikatakan golongan lanjut umur, tapi paroki ini mempunyai perhatian yang besar dengan adanya saum gelora dan suruh gelora. Dan itulah yang membuat kita sekarang bergelora. Dan juga saya dan Anda diajak supaya di usia lanjut kita tidak pernah boleh kekurangan hikmat. Sekarang ini banyak orang-orang tua yang pandai bermain handphone atau gadget. Kalau tidak tanya cucunya. Banyak orang tua yang juga kurang pengertian, karena itu bisa dapat jatuh dalam ekstrim yang lain. Pertama, karena kita menyadari sudah lanjut umur, orang Jawa mengatakan gerang. Gerang itu apa? Segere arang, segarnya itu jarang. Tidak, tapi saya justru mengatakan kita segar, ya, tegar dan pancar. Banyak orang-orang yang loyo, sakit-sakitan, tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa dan merasa bukan apa-apa lagi. Orang lanjut umur yang seperti itu merasa 3 hal yang Anda catat: sepi, sepo, lir sepah, lan samun. Gak tahu artinya, saya jelaskan. Yang pertama, sepi. Sering tidak kita mengalami kesepian? Ya, kadang-kadang itu merasa ya. Sepi artinya menyadari tidak ada teman. Ya. Karena itu saya
sangat mendukung di sini ini, ya. Dan merasa hidupnya sendiri. Tetapi kata yang penting, ya, alone but not lonely. Aku memang sendiri, tetapi aku tidak sepi. Ya. Itu yang pertama. Tadi Ibu Evanisa, tidak hanya Ibu. Kadang-kadang kita juga merasa kesepian. Anak-anak, cucu-cucu jauh. Yang kedua, sepo. Artinya sepo itu makanan itu hambar. Seperti makanan yang tidak terasa. Kita duduk terlalu lama juga sudah mulai susah. Berjalan juga mulai nggak kuat. Tidur lama-lama boyoknya juga malah pegel. Dan itu kita merasa sepo. Sepah artinya kita merasa seperti sampah. Tidak ada artinya dalam hidup bersama. Dan samun artinya merasa tanpa harga. Ya. Apakah kita harus turuti kata-kata itu? Tidak pernah boleh. Kalau sudah begitu, maka kita akan semplah. Semplah tahu ya, pecah hatinya. Hatinya pecah di hati dan juga di dalam. Dan juga terjadi frustrasi. Bahkan mungkin juga ada orang-orang yang harus minum obat depresi. Nah, kemudian apa yang bisa dikerjakan? Hanya sambat, tidak pernah bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dalam pertemuan-pertemuan orang tua seperti ini, ya, jalannya saja tuyuk-tuyuk, ya, pakai tongkat lagi, ya, gonyak-ganyuk, artinya ngomongnya juga sudah nggak jelas dan seterusnya. Apakah kita mau tenggelam dalam seperti itu? Tidak boleh. Ya. Karena itu pegang prinsip segar, tegar, pancar, manusia. Dan saya dan Anda punya rumus juga bahwa dalam hidup ini memang kita harus sabar. Ya. Sabar tanpa tepi, bersyukur tanpa tapi, beraksi tanpa nanti. Itulah maka gelora ada di sini. Karena itu saya dikasih, bagaimana saya dan Anda boleh menghayati masa yang terasa terancam oleh hal-hal seperti itu. Yang pertama, saya dan Anda harus bersyukur. Tidak semua orang bisa sampai ke tahap ini. Saya bersyukur. Bahkan saya tuh mikir ya, Tuhan luar biasa sekali. Di Semarang itu ada 71 paroki. Dari 71 paroki itu ada 3 pastor berkepala, 7 yang masih jadi pastor kepala. Salah satunya saya. Hanya 3. Sampai nanti dihentikan. Karena itu, marilah saya dan Anda yang pertama sudah dikasih. Ya, ada banyak hal yang perlu saya dan Anda buat catatan, ya, supaya dengan demikian kita tidak membuat hidup ini tanpa arti. Ada 4 yang tidak boleh saya dan Anda lakukan. Yang pertama, jangan nganggur. Ya, Bapak Ibu jangan nganggur. Saya lihat di sini ada latihan angklung, ada resting, dan itu bagus. Meskipun saya dan Anda sudah dikategorikan lanjut umur, tetapi tetap harus beraksi yang tanpa nanti. Maka jangan nganggur. Ngomong tuh sama temannya sebelahnya, jangan nganggur. Jangan nganggur ya. Jangan nganggur.
Di Kuspadaku ada namanya PIUL, ya, pendampingan iman usia lanjut. Kalau di sini lainnya. Maka yang pertama, jangan nganggur. Karena kalau kita kebanyakan nganggur, terus cepat pikun. Putri masih diakon, ganda. Ya. Yang kedua, tadi jangan nganggur. Yang kedua, jangan ngoyo. Tegasnya apa? Pekerja juga bekerja, memberikan kalau kita nganggur tetapi jangan ekstrim, jangan ngoyo. Artinya kita melakukan sesuatu sekuat kita. Kita bukan orang muda lagi, secukupnya. Dan ingat bahwa kita tidak sekuat dulu lagi. Maka saya juga tahu diri. Yang ketiga, ojo lukru, jangan lukru. Tahu ya, lukru. Ya. Meskipun sudah tua, kita tidak pernah merasa tidak kuat lagi, tidak murwat lagi. Kita sudah loyo, gitu. Tapi ingatlah, Anda tetap manula, manusia langka. Langka. Dan yang keempat, jangan ngempet. Ngempet itu apa? Kalau Anda mau berkencing, jangan ngempet. Nah itu, jangan ngempet. Artinya supaya kita jangan menyimpan hal-hal yang tidak baik di dalam hati kita. Ada hal yang mungkin tidak menyenangkan, gampang kita itu terus iri hati pada orang lain. Nah, rasa-rasa seperti itu yang menekan kita. Keempat apa itu? Ojo nganggur, ojo ngoyo, ojo ngempet, ojo pemereng, ojo ngoyo. Tapi harus dilawan dengan 4L. Yaitu pertama, lilo. Artinya apa? Ikhlas. Bersyukurlah. Kalau ada orang ya bersyukur. Belum tentu kamu bisa seumuran dengan saya. Gitu. Bersyukur. Ya. Dan kita bersyukur dengan ikhlas. Kalau bisa kita menolong, tidak merongrong, membantu, tidak mengganggu. Yang kedua, lilo itu ikhlas. Yang kedua, lego. Artinya hati kita itu lega. Maka kita menjadi orang-orang yang bebas. Dan yang ketiga, legowo. Ya, legowo itu artinya apa? Bisa menyadari keadaan yang ada sekarang ini. Kita tidak bisa menuntut, ya, tetapi kita bisa bersyukur yang tanpa tapi. Aku bersyukur Tuhan, tapi kalau bisa bukan begitu. Bersyukur tanpa tapi. Dan yang terakhir, ayu guyu. Kan tertawa? Itu penting, ya. Kita harus banyak tertawa, tapi tidak tertawa sendiri loh ya. Kita bisa melihat contohnya. Terus terang saja saya sangat kagum dengan yang namanya Romo Suto Panitro. Ya, dia umur 90 tahun, tadi malam makan malam bersama saya. Ya, luar biasa. Masih bisa mengajar dan seperti itu. Dia tidak mau nganggur, ya. Kalau bisa tadi pagi dia misa, ya. Tidak ngoyo karena memang sudah ada faktor usia, ya. Tidak ngoyo dan juga tidak ngoyo ya, seperti itu. Tapi mari kita isi hidup ini dengan lilo, artinya dengan ikhlas, dengan lego, artinya dengan hati yang terbuka, dan lego dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan membuat kita
bisa terus tertawa. Dan itu saja poinnya. Saya yakin Anda tidak akan bisa mengingat kepada saya. Maka saya mencari supaya simple. Ya, nanti kalau ditulis, bisa ditulis di situ. Ojo nganggur, ojo ngoyo, ojo ngempet, ojo loro, ayo guyu, ilo legowo. Itu ya, karena tulis yang besar, gitu. Sehingga dengan demikian ketika kita mulai bergerak, itu ya. Maka marilah kita sesama orang tua saling menasihati, saling menguatkan, saling mendoakan. Ya. Saya di sini melihat banyak bapak ibu yang rajin misalnya, ya. Luar biasa, ada ibu-ibu sing ora nganggur ning latihan angklung gitu. Dan hidupnya berguna dan berdaya untuk yang lain. Ya, cukup ya.